Assalamualaikum Bu Iva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kris, Gimana ini persiapannya nanti untuk mengajar kelas 1? ya persiapannya yang jelas pertama persiapan mental ya Bu Kris ya. Persiapan Karena mental. memang kelas 1 itu anak-anak yang sungguh luar biasa. Spesial nih. Spesial. Yang kedua kami mempersiapkan materinya. Oh ini sambil diisi ya Bu ya. Oke. Hari Dari pelaksanaannya. Ya. Oh iya. Hari ini ya. Selasa. Tanggal 7 Maret. 7 Maret. Tulisan saya kok bagus sekali Bu. Bagus dong, kan guru kelas 1 spesial. Nama Iva Pujiastuti, mata pelajarannya Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia aja ya. Iya. Sekolah di SDN 2 B Ciarum Karta. Kelasnya kelas 1. Waktu percakapannya ini 20 menit. 20 menit. Siap Bu Kris, lanjut. Nah, tujuan pembelajarannya nanti Bu Iva apa? Tujuan Tuliskan di situ. pembelajarannya apa itu tadi di RPP-nya Oh, iya, ya? buka Saya RPP sudah lagi ya. menyiapkan RPP kayak siap sambil nyontek RPP nggak apa-apa ya Bu ya. Nah ini tujuan pembelajaran. Nih. Bukan Bu Kris yang nulis? Bukan, ini menulis sendiri. Gitu. Oke lah. Menyimak dan saya kok kalau nulis ditungguin kok jadi grogi ya Bu? Itu ya. Iya. Harusnya gimana? Tinggal Bu. Iya. Jadi miring ya Bu. Betul. Itu miring-miring. Ya yang penting orangnya jangan miring. Hidup hemat. 1, 2 ya. Iya. Cukup nggak ini nanti? Cukup. Oh iya. Dapat membaca dan menulis. Udah. Iya. Udah. Iya. Oke. Lalu area pengembangannya tidak dicapai ke apa? Area pengembangan maksudnya Area pengembangan itu seperti nanti materinya itu kira-kira anak-anak bisa apa secara keseluruhan, secara umum. secara keseluruhan Iya, anak-anak. Ya, secara umum. Targetnya lah, secara targetnya. Anak dapat gitu. Anak dapat memahami antara kebutuhan dan keinginan gitu. Iya. Membedakan, memahami, menerapkan juga ya. Iya. Nah, strateginya yang dipersiapkan apa? Strateginya apa ya Bu? Kira-kira ya Bu yang paling baik ya Bu? Strateginya berarti kan nanti akan menerapkan diferensiasi. Nah, strategi dalam diferensiasinya apa? Mau pakai konten, proses, produk, apa semuanya mau dipakai dalam diferensiasi itu? Kira-kira kontennya gimana? Kan saya pakai media PowerPoint itu. PowerPoint, terus ada lagi Saya menunjukkan gambar-gambar. Ada buku juga ini ya saya. Iya tadi ada buku paket, teks cerita. Nah, teks cerita, terus ada ceramahnya juga. Iya dong. Nah, itu udah konten, itu udah diferensiasi konten. Oh gitu. Jadi yang saya tulisnya apa nih? Diferensiasi konten. Diferensiasi Konten diantaranya mungkin bisa dituliskan apa saja. jual ini ya. Ceramah gitu ya. Sama ada PowerPoint. Terus ada teks gitu. Teks. Cerita. Ada gambar juga. Iya, ada gambar. Nah, itu lengkap banget. Prosesnya tentunya ada perbedaan ya kalau kita pakai diferensiasi ini tentunya anak nanti lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran
Mereka juga dapat menyimpulkan sendiri tentang apa yang mereka pelajari, tentunya dengan bantuan dari guru. Lalu untuk produk yang dihasilkan nanti anak-anak sama atau nanti ada yang berbeda? Berdasarkan anak-anak ini aktif, anak-anak ini telaten dan sebagainya, nanti produknya Itu nanti di akhir kan kita juga menyiapkan lembar observasi, gitu. Lembar observasi di sini di RPP ada lembar tentang rubrik penilaian membaca, kemudian ada rubrik penilaian melengkapi benda, dan juga ada rubrik penilaian menulis kata benda. Jadi nanti ada 3 macam rubrik yang akan anak kerjakan. Itu nanti anak-anak bagi-bagi apa semuanya mengerjakan 3-3-nya itu? Semuanya mengerjakan dalam satu kegiatan, jadi nanti semuanya mengerjakan, semuanya semua mengalami. Gitu. Jadi nantinya akan menggunakan diferensiasi konten ini. Selain itu tentunya juga menerapkan KSE ya? Ya, keterampilan sosial dan emosional. Kira-kira apa aja nih keterampilan yang akan diterapkan? Keterampilan sosial dan emosionalnya, yang pertama di awal pembelajaran kan pasti kita berdoa dulu ya. Cara reviewnya itu, kemudian kita juga menanamkan nasionalisme kepada anak-anak dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan juga emosi anak pada saat itu kan kami juga menerapkan kelompok kecil. Jadi di kelompok kecil itu nanti akan kelihatan empati antara satu anak dengan yang lainnya. Gitu. Sudah lengkap sekali, Bu. Sudah ada diferensiasi, ada KSE. Kita langsung saja ke pembelajarannya. Terima kasih Bu Iva. Sama Putri, doakan saya dalam pembelajarannya. Iya. Anak-anaknya. Siapa yang mau jadi anak yang baik?
dulu. Digabung jadi susu. Pintar. Betul apa tidak yang susu? Ya, pokoknya yang diinginkan di box itu masih apa? Sepatu. Yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan sepatu. Yang diinginkan truk. Jadi lebih milih truk apa sepatu? Mendahulukan kebutuhan daripada keinginan. Ya. Kita akan belajar tentang mengenal mata uang. Ya benar nih. Bagaimana perasaan kalian hari ini setelah kalian belajar? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alifah dan juga Bu Iva. Bu Iva, kemarin kita sudah melaksanakan observasi dan juga observasi pembelajaran di kelas. Gimana perasaannya Bu Iva? Setelah melaksanakan pembelajaran di kelas bersama guru itu ya, ya perasaan saya selalu bahagia yang pertama yang penting selalu bahagia, selalu bahagia. Dan di kelas pun belajar dengan anak-anak dengan hati yang bahagia dulu. Walaupun di tengah jalan nanti bertemu dengan banyak sekali keanekaragaman murid dan tingkah laku mereka yang kadang bikin membahagiakan, tambah bahagia, tambah semangat, ya luar biasa lah. Iya, semangat sekali ya, luar biasa membawa satu ini. Kira-kira dari Bu Iva sendiri, apa sih yang ingin Bu Iva dapat dari pembicaraan pada ini? Dari pembicaraan hari ini, akhirnya saya ingin sekali menambah ilmu dari Fikri sama Bu Alifah tentunya tentang bagaimana sih caranya kita mengajarkan tuntutan sekarang menggunakan kurikulum merdeka yang baik dan benar, kemudian bagaimana cara kita belajar dengan diferensiasi yang benar yang sesuai dengan kondisi anak kami sekarang. Itu yang ingin saya dapatkan dari perbincangan pada kesempatan hari ini. Oh iya, sebelumnya pernah menerapkan diferensiasi untuk belum? Kalau diferensiasi untuk saat ini, kebetulan kan kita baru masuk tahun pertama untuk kurikulum merdeka yang dituntut untuk diferensiasi ya Bu. Jadi kalau menerapkan diferensiasi kayaknya belum 100% karena kami masih belajar, jadi mungkin kami masih menggunakan metode pembelajaran yang agak minimum diferensiasi sedikit gitu. Jadi belum sepenuhnya. Iya, yang penting berusaha ke arah sana. Iya. Iya. Dari itu terus untuk Bu Iva, apa yang sudah mungkin ada yang Bu Iva cari atau sudah dapat mungkin ikut kegiatan apa untuk yang menambah pengetahuan tentang diferensiasi? Ya, kalau untuk pengetahuan menambah diferensiasi tentunya karena kita sudah ada aplikasi PNM ya Bu ya. Jadi kadang-kadang kalau kita sudah selesai mengajar itu sedang istirahat atau nanti nunggu waktunya pulang, kita buka juga aplikasi PNM. Itu yang itu kan ada pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian ada juga kadang seminar-seminar yang online. Kalau ada seminar online, ya terkadang juga ikut itu. Kemudian kalau untuk KKG kebetulan belum ya, di kelas 1 belum ada KKG, jadi belum ikut KKG. Sebentar lagi mungkin akan ada. Ya, sudah. Ya. Kemudian dari pembelajaran yang kemarin Bu Iva sudah lakukan, kemarin sudah pembelajarannya masih ingat Bu? Tujuan pembelajaran itu kan bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, itu iya yang akan bisa membedakan kebutuhan
dan juga keinginan. Terus Bu Iva kemarin sudah menyampaikan ini ya, tujuannya sudah dicapai, catatan tulis juga. Anak juga menulis sih kayaknya ya. Iya, kalau guru menulis itu anak otomatis akan meniru apa yang guru lakukan. Jadi langsung ditulis di buku mereka masing-masing. Iya, anak-anak langsung nulis. Gitu. Kemudian dari yang tadi menyinggung ke diferensiasi, terus ke tujuan pembelajaran, sudah kemarin penerapan diferensiasinya bagaimana? Kalau penerapan diferensiasi kemarin terus terang kurang optimal ya, karena kemarin saya baru memfokuskan pada media yang saya gunakan. Kan ada menggunakan media PowerPoint, kemudian kita juga menggunakan teks bacaan, buku modul siswa itu buku teks buku teks bahasa Indonesia. Kemudian ada juga gambar yang kita tunjukkan di situ. Itu untuk medianya. Nah, kemudian pada proses pembelajaran kan seharusnya untuk membuat anak-anak itu lebih menggali potensi mereka, kemudian mencari ilmu sendiri gitu. Kemarin saya kurang mengkondisikan siswa untuk belajar kelompok. Jadi kemarin hanya kelompoknya itu satu bangku saja. Itu karena kalau kelas 1 untuk membuat ke dalam kelompok yang besar itu juga agak kesulitan karena mereka kelas 1 masih belum bisa mengontrol ego mereka, emosi mereka masih tegas sekali dengan mereka ojo dalam jawabanku. Jadi saya masih menerapkan kelompok kecil satu bangku gitu. Kemudian untuk hasilnya juga kami belum menerapkan diferensiasi Bu. Kemarin karena semua anak masih mengerjakan evaluasi yang sama, belum disesuaikan dengan karakter mereka, keinginan mereka, kesukaan mereka. Jadi masih menggunakan evaluasi yang sama untuk satu kelas. Itu Bu. Jadi kalau untuk Bu Iva tadi bahannya ya sudah bermacam-macam ya. Bahannya menurut Bu Iva sudah menerapkan apa? Kalau itu kontennya Bu ya. Berarti sudah menerapkan diferensiasi konten. Oke. Berarti sudah menerapkan ya diferensiasinya pada kontennya. Bahannya sudah menurut kebutuhan anak, sudah menyiapkan berbagai macam bahan ajar. Aduh, ya belum maksimal sih Bu sebenarnya. Untuk kontennya juga masih ya terbatas sebisa saya, semampu saya. Dimulai dari hal kecil. Tadi Bu Iva sampaikan kalau anak kelas 1 itu masih belum bisa untuk kelompok besar, gitu ya? Iya. Kira-kira kalau ke depannya itu di prosesnya itu apa nanti mungkin ada berkelompok sesuai dengan profil atau sesuai dengan minat, apakah mungkin bisa untuk menerapkan mungkin bisa ya, mungkin bisa. Kebetulan anak kelas 1 itu memang kalau saya lihat dari awal mereka ada yang kesukaannya menggambar tiap hari itu selalu nyoret-nyoret buku, bahkan kadang tembok pun dijadikan ajang mereka untuk berkreasi menggambar itu. Maaf, kelas 1 itu temboknya penuh dengan coretan anak-anak ya. Walaupun sudah saya larang, tapi kadang di belakang saya mereka juga tetap masih menggambar gitu. Itu ada yang minatnya di gambar, kemudian ada juga yang minatnya menulis, itu ada juga yang minatnya selalu berlari ke sana sini. Mungkin gimnastiknya itu kelebihan tenaga lari ke sana. Ini mungkin untuk kedepannya saya akan berusaha untuk mengelompokkan mereka sesuai dengan minat, bakat dan kesukaan mereka. Mudah-mudahan kedepannya bisa saya melaksanakan seperti itu. Ya. Bu Iva sampaikan kalau anak kelas 1 itu masih ini ya, masih masing-masing begitu ya. Nggak boleh lihat pekerjaanku. Iya, mereka kalau mengerjakan soal evaluasi, walaupun duduk berdua, mereka itu membuat temboknya dari buku yang mereka berdirikan seperti ini. Kalau tidak ditutupi seret banget gitu,
Ya tujuannya itu ya kelas 1 nggak boleh lihat hasil saya gitu. Kadang ya saya juga namanya anak-anak ya barengan dengan temannya. Kalau yang lain belum bisa boleh tanya sama guru, boleh tanya sama temannya gitu. Tapi namanya anak kelas 1 tetap nggak boleh. Ini punya saya sudah selesai, sudah ditutup gitu. Jadi mereka untuk dalam empati gitu ya dengan temannya masih perlu dikaji lagi. Berarti itu berkaitan dengan kompetensi apa ya? Sosial emosional. Berkaitan dengan sosial emosional anak ya. Berarti sosial emosionalnya anak itu seperti apa? Berarti sosial emosional anak. Kalau misalnya kita masukkan dalam pembelajaran atau dalam keseharian ini bisa. Kalau dalam pembelajaran kompetensi sosial itu misalnya anak mandiri dalam belajar, kemandirian mereka sudah siap belajar apa belum, dan diri mereka misalnya kerapian diri mereka, kemudian persiapan awal tulis mereka sudah siap apa belum, kemudian dalam kejujuran mereka dalam mengerjakan soal-soal, apakah dia hasil dari pikiran mereka sendiri, hasil dari belajar mereka sendiri, atau hasil dari melihat jawaban teman. Itu juga kita perlu melihat itu. Selain itu juga tanggung jawab mereka, tanggung jawab dalam mengerjakan soal-soal mereka itu apakah sesuai tepat waktu, apakah dikerjakan dengan agak sambil main-main, itu juga kita memperhatikan itu. Jadi tanggung jawab tentang penyelesaian tugas mereka yang baik dan benar itu seperti apa, kita juga harus amati itu. Kemudian apa lagi ya Bu ya? Nah tentunya sosial emosional itu tadi, sosial emosional, empati mereka terhadap teman-temannya. Tadi kalau di kelas 1 memang ada beberapa anak yang istimewa beda dari yang lainnya Bu. Jadi empati itu juga perlu kita terapkan pada anak, baik untuk saya maupun pada anak-anak. Itu harus lebih digali lagi. Mungkin seperti itu dalam pembelajaran. Mungkin. Berarti ada tidak ya kemungkinan kemarin atau anak-anak itu sosial emosionalnya masih kurang? Ada yang masih kurang di sosial emosional? Di bagian apa? Di bagiannya itu tentunya kalau di bagian pengelompokan itu tadi Bu. Kalau di kelompokan tentunya masih sangat kelihatan sosial emosionalnya, kurangnya itu. Iya. Ya, kalau di Merdeka ini kerjasama. Ya, gotong royong, kerjasama itu harus lebih diutamakan seharusnya ya. Iya. Berarti ini Bu Iva selama kemarin pembelajaran itu, apakah ini sudah maksimal di sosial emosionalnya itu juga kemarin secara eksplisit atau sudah diterapkan di pembelajaran? Ya, untuk sosial emosionalnya sih kemarin juga saya sudah sambil mengingatkan kepada anak berteman seperti ini, bareng gitu. Itu juga pembelajaran sudah saya masukkan secara eksplisit pun dalam keseharian juga saya sering dengan contoh-contoh yang nyata dengan anak-anak yang berbeda seperti itu. Kemudian ada anak yang kurang dalam belajarnya juga harus saling membantu. Itu sering kami terapkan di sekolah, di kelas tentunya. Ketika kemarin Bu Iva menyampaikan tujuan pembelajaran, sudah disampaikan juga KSI-nya belum menyampaikan tujuannya? KSI-nya? Belum ya Bu? Gimana ya? Belum ya? Tujuan pembelajaran kita akan mempelajari ini, nanti yang dapat kalian ilmu yang dapat kalian dapatkan dari pembelajaran kali ini adalah ini. Jadi saya belum menyampaikan KSE yang akan kita dapat dari pembelajaran ini. Belum ya? Sama. Nah, berarti kan Bu Iva itu secara eksplisit gitu ya, secara berarti supaya lebih maksimal lagi juga bisa disampaikan pada tujuan pembelajaran. Setelah menyampaikan tujuan pembelajaran, terus KSE-nya yang kita peroleh dari pembelajaran ini. Iya. Gitu. Ya.
di tujuan, kemudian nanti dilaksanakan ketika pembelajarannya, kemudian sampai kepada penutup umpan baliknya kemarin bagaimana? Refleksi. Ya, kalau refleksinya kan kemarin anak kelas 1 ini saya tanya gimana anak-anak belajar hari ini, menyenangkan atau tidak, gitu kan, itu refleksinya. Kemudian kalau dari umpan baliknya juga karena anak-anak senang, kemudian setelah kita lihat hasil evaluasinya anak-anak juga bisa mengerjakan, itu bagi saya mereka sudah dapat sudah bisa memperoleh tujuan pembelajaran yang dimaksud. Sudah memperoleh tujuan pembelajaran. Berarti targetnya sudah tercapai ya, Bang ya? Kemudian ketika refleksi dan juga umpan balik itu tujuan pembelajaran KSE-nya sudah bisa ini belum? Apa ya? Sudah bisa terukur, terlihat atau sudah bisa tercapai belum KSE-nya? Sudah disampaikan Kan karena tadi di awal kita belajar PSN yang disampaikan, berarti hanya kira-kira saja berarti ya. Padahal biasanya kalau di modul itu ada apa namanya instrumen ya Bu, instrumen untuk mengukur KSE, misalnya sosial emosional anak bagaimana, kemudian untuk apa ya namanya ya, tanggung jawabnya anak bagaimana, pengerjaan soal sudah selesai apa belum, itu bisa ada di modul ya Bu padahal ya. Jadi kurang belajar ini ya. sama-sama belajar sama-sama kita. Berarti intinya tadi ketika Bu Iva di tujuan pembelajarannya juga menyampaikan aslinya, terus di pembelajarannya juga nanti sambil harus bekerja sama, harus empati. Berarti nanti juga di akhirnya gimana? Di akhirnya itu juga ada penilaian ya, ada penilaian tentang itu ya. Efektif ya, Pak. Refleksi dan umpan balik untuk KSE. Iya, sudah tercapaiannya seperti apa? Tercapaiannya berarti anak ada perubahan sikap, tentunya perilaku gitu. Yang dimaksud seperti itu Bu? Kurang lebih seperti itu. Iya, itu untuk tapi kembali lagi ke diferensiasi ya. Nanti Bu Iva kontennya sudah bagus sekali. Kemudian prosesnya nanti berjalannya waktu ya, memang nggak bisa langsung Ya, masih belajar saya. ya sama. Kemudian kira-kira untuk produknya nih, kemarin kan Bu Iva itu membuat evaluasinya itu lumayan ada berapa ya banyaknya. Anak ada yang menulis, terus iya, dan digambarkan, semuanya juga sama. Ya. Kira-kira bisa dibuat seperti apa itu kalau pandangannya? Mungkin ke depannya kita sesuaikan dengan kesukaan anaknya. Bagi anak yang suka menulis, mungkin nanti kita berikan soal yang khusus menulis saja. Kemudian bagi anak-anak yang suka menggambar, mungkin kita beri soal menggambarnya saja, menggambar benda itu, benda-bendanya. Kemudian kalau anak-anak yang suka lari sana sini, supaya dia terkontrol, dia mengaktivitas gunting-menggunting benda-benda huruf, kemudian ditempelkan di gambarnya, disusunnya bisa. Mungkin seperti itu ya Bu. Mungkin salah satunya bisa seperti itu. Jadi diferensiasi produk ini mungkin bisa dilaksanakan di kelas 1 tidak? Mungkin, ya bisa ya. Iya. Oke. Kemarin tuh sudah bagus sekali loh, anak-anak itu ya kritis, ya mereka kreatif, komunikatif juga anak-anak kelas 1 ya. Apalagi anak-anak sebanyak itu 36 ketika Bu Iva mendongeng tentang anak yang membutuhkan sepatu daripada ini truk iya. Bisa semuanya mendengarkan itu hebat sekali, semuanya benar-benar iya. Terus anak juga bisa ini ya Bu ya, mereka bisa maju terus menyampaikan, nah itu nilai-nilai apa itu
itu kepercayaan diri, mandiri gitu ya. Komunikatif. Nah, kalau satu bisa seperti itu ya. Terus kritis, kreatif, anak-anak bisa ini nunjuk-nunjuk huruf, merangkai huruf menjadi kata. nah yang lain menyebutkan katanya. Nah itu kan berarti anak-anak kelas 1 juga sudah kritis, kreatif, komunikatif. Nah kalau sudah seperti itu kita tambah kolaborasi. Itu depannya. Ternyata luar biasa loh, anak kelas 1 bisa seperti itu. Ya, mungkin bisa sambil tulis ini itu. Apa yang jadi catatan Bu Rifa? Ada lagi tidak ya? Ada lagi itu kolaborasi. Oh iya, betul. Saya kalau cari kata-kata pertama itu susah. Pertamanya itu susah. Jadi susah memulai. Iya. Niatnya sudah ada. Apa yang mungkin istilah ini? Terapkan. Terapkan. Apa? Terapkan pembelajaran yang tingkatkan. Nah, apa yang ingin Bu Iva kembangkan? Kembangkan yang ingin saya tentunya saya ingin mengembangkan potensi diri. Waduh, saya punya potensi apa ya? Hanya berpotensi. Mengembangkan ya tentunya belajar tentang bagaimana cara menjadi guru yang baik yang sesuai dengan anak-anak kelas 1. Oh, iya. Apa berarti ini? Mungkin kalau bisa lebih spesifik nih Bu, nanti kalau seperti itu ukuran keberhasilannya gimana? Lebih luas. Iya. Bisa lebih yang lebih baiknya itu mau di bagian apa? Ini dulu membuat rencana pembelajaran. Boleh membuat rencana itu. Berkaitan dengan yang tadi perlu dikembangkan lagi mungkin ya. Ini tidak ada rencana pembelajaran, berarti sekarang dalamnya rencana pembelajaran itu ada apa saja ya, perlu buat media yang disesuaikan dengan mungkin ini ya Bu, pelatihan ini PPT. Saya itu bisanya membuat PPT yang sederhana sudah ada di sini bawaan laptop. Kalau untuk PPT yang interaktif, yang bisa gerak-gerak sendiri, terus bisa ada soundnya yang menarik itu, saya tuh belajar itu. Itu ya Bu. Membuat media. Ya, membuat media interaktif gitu ya Bu. Kalau itu berkaitan dengan yang tadi mungkin ada kedepannya yang mau diterapkan tentang diferensiasi, tentang KSS, mungkin ada yang mau dikembangkan, dieksplor lagi. Pengembangannya aktivitas pengembangan pasti mempelajari, menerapkan, mempelajari itu ya Bu. Mempelajari atau menerapkan? Mempelajari. Menerapkan. Menerapkan? Iya.